tapi tak berzakat, beriman tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, beriman tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat. Iya. Mbak Cynthia, terima kasih. Terima kasih. Semanggi, mandiri re. Wow. Mbak Asta. Ya. Mari kita haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga haturkan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan buka puasa. Betul sekali. Dan ini adalah siaran selama bulan puasa yang kedua. Betul sekali. Jadi kalau siaran yang pertama puasa kita hubungkan dengan kesehatan, malam hari ini kita akan mencoba membahas masalah puasa dengan ekonomi. Ekonomi kerakyatan. Karena bulan puasa tidak boleh kendur. Betul. Apalagi kalau mau lebaran lebih giat. betul. Lebih banyak lagi pengeluarannya ya Pak ya. Iya. Oleh Oke. karena itu tamu kita yang terhormat malam hari ini spesial. Yang Ya. duduk-duduk di depan ini ahli-ahli ekonomi. Nah, dari Bank. Bank Jatim. Ya, jadi bank ini ahli-ahli ekonomi. Betul. Tepuk tangan. Oh. Kalau Ada Bang yang Jatim tuh cantik-cantik pasti perempuan. cantik-cantik. Iya. Coba dengan senyum itu uang langsung ditabung. Betul. Iya. Selain Kalau dari Bang kredit Jatim, mau nggak bayar, malu sama yang cantik-cantik. Iya. Langsung dibayar. Wah. Nah, kalau perlu jual kolor. baik. Mudah-mudahan nggak Tapi jual juga, kolor juga ya. di belakang Untuk- ada saudara-saudara kita Betul. dari Kabupaten Situbondo. Situbondo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita naik. Jauh-jauh datang dari Situbondo. Selama bulan puasa ini 2 kali kita membawa Jalan-jalan ke Situbondo ke Situbondo layar ya. televisi. Betul sekali. Iya. Nah, kita langsung saja mengundang Betul. ini. Kita undang Bupati Bapak Bupati Situbondo, Situbondo, Bapak Pak Suroso. Suroso. Oh. Selamat malam Pak Bupati. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Baik-baik. kabarnya baik. Ya, setelah siaran yang pertama rupanya Bapak tambah populer. Ya, Ya, jadi ada banyak surat masuk kepada televisi di Surabaya.
harus dibawa bupati lagi. Betul sekali. Apalagi Situbondo sedang menggelorakan ekonominya ya Pak ya. Betul, nah nanti kita akan banyak kerakyatan. Kerakyatan. Baik. Jadi ekonomi tidak saja pro rakyat, tetapi oleh rakyat. Oleh rakyat. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Baik, Halo, silakan Bapak. Bapak itu ya. Mantap bupatinya. Kalau pada penampilan pertama 2 minggu yang lalu beliau pakai seragam bupati. Ya. Pada penampilan deket-deket Hari Raya Idul Fitri rupanya baju batiknya sudah baru. Wah, batiknya baru. Iya, belum lebaran baju batiknya sudah baru. Apalagi kalau lebaran. Apalagi kalau lebaran. Waduh, Nah, mudah-mudahan kita kecipratan nih Pak. jangan dirasani begitu. Alamat HP. Nanti saya kasih. Baik. Jadi tamu kita yang kedua ya. adalah Bapak Direktur Utama Bank Jatim. Jatim. Bapak Mulyanto. Kita beri tepuk tangan. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Selama kelihatan, bulan Pak. puasa ini mungkin awal-awal puasa banyak yang menabung Pak. Iya. Harapannya demikian Pak. Nanti deket-deket lebaran banyak yang ambil duit. Untuk dipergunakan Selama hari raya. Iya. Tapi Bapak setuju ya. Bahkan sebelum puasa, selama puasa, setelah puasa, tabungan harus digiatkan. setuju. Setuju banget ya, 100%. Kita beri tepuk Apalagi kalau di Bank untuk Jatim Bapak. ya. Baik, silakan Pak Mul, nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, Mbak Asta, betul. tamu kita yang ketiga ini agak istimewa. Nah, nggak lengkap rasanya Beliau kalau itu ngomong seorang ekonomi ya. guru besar, seorang ahli statistik, ahli ekonomi Islam. Dan dalam bulan puasa ini beliau pasti sibuk. Wow, dan Ceramah menyempatkan ke ekonomi sini. Islam kemana-mana. Betul sekali. Tapi malam hari ini udah kita pesen, jangan kemana-mana. Harus ke sini nih. Harus ke sini. Berbagi dengan para pemirsa yang ada di rumah, kita langsung undang Profesor Dr. Suroso Imam Jazuli. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah, terus Kuliah subuh itu banyak dengan ekonomi tetap jalan itu. tetap jalan. Iya. Lalu Bapak sendiri sekarang ini masih tetap mengajar seperti dulu juga. Iya, kami sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Erlangga dan sebagai ketua program Doktor Ilmu Ekonomi Islam satu-satunya di Indonesia dan yang terbesar di dunia. Wow. Membanggakan sekali. Jangan disangka kalau orangnya itu tingginya hampir sama dengan saya. Karena ini termasuk POPSI. Pops itu? POPSI arti tahu Prof? Apa itu? POPSI itu Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah. Itu dulu. Sekarang? Dulu, tapi sekarang Ya. gara-gara yang pendek-pendek itu banyak yang jadi profesor. Ya. P-nya dirubah. Ya. Persatuan Orang Pinter Seluruh Wah. Setuju, Ada Prof, ya? aja nih. Iya, agak Baik, betul. silakan. Baik. Sudah bersama orang-orang pintar ini Pak ya. Iya, Popsi, jadi popsi. pendek itu ya Prof. Roso ya. Pendek itu makan masuk, habis buka puasa masuk ke sini langsung ke otak. Oh. Begitu, terus keluar pikiran-pikiran yang pinter, ya kan? Wah, kalau gitu saya pendek aja deh Pak. Iya. Saya potong dikit deh badan gitu saya. ya. Iya, sampean agak tinggi, makanya ya itulah saudara-saudara sekalian. Ini kan gara-gara gizi Pak. Iya, siaran yang lalu memang seperti Mbak Asta itu pinggangnya kecil, pantatnya besar. Wah, itu yang ideal katanya. Tapi Oke. sekarang ya Pak Bupati masih ingat ya 2 minggu yang lalu Ya. kita siaran. Tapi malam hari ini kita akan siaran bagaimana rakyat di Kabupaten Situbondo pada khususnya ya menyambut Lebaran dengan kegiatan ekonomi. Apakah Bapak rangsang pasar-pasar dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan? Monggo Pak, silahkan komentar. Puasa ini memang sangat
utama dan barokah untuk seluruh masyarakat, karena di samping melaksanakan kewajiban, hal-hal yang disiapkan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan masalah ekonomi tadi, misalnya pada bulan puasa itu sebetulnya sudah siap masyarakat. Kemudian menghadapi hari raya. Hari raya ini kan konsumsi pengeluaran itu kan banyak. Iya, betul. Nah, itu mulai dari dia mempersiapkan untuk beli pakaian, bapak Makanan, ibu, putranya, kemudian Jadi lipat gandakan, Pak, lipat kegiatan gandakan, ekonomi. ya. Kemudian hal lain menyangkut masalah di rumah, persiapan ya cat rumah misalnya, dan sebagainya itu sudah kebiasaan masyarakat, Pak. Kemudian hal-hal lain itu misalnya nanti akan mudik. Ini kan perlu persiapan. Nah, Jadi di situ dari Bondo persiapan justru ini tentu masyarakat yang berada itu tidak ada masalah. Masyarakat itu cenderung menabung. Jauh sebelumnya itu sudah menabung. Atau Begitu lewat di kegiatan-kegiatan PKK, kelompok PKK. Kemudian di satuan-satuan kerja dinas itu ada juga program-program yang memang untuk itu Adakan untuk itu. Ya. Jadi pertama menabung, buat- kemudian kegiatan-kegiatan produksi. produksi Gitu. gitu. Jadi itu. Jadi apakah juga di PKK itu ada semacam kursus-kursus selama bulan puasa ini, misalnya membuat kue tradisional, membuat katakanlah kain batik yang motifnya motif situ Bondo atau Memang itu kegiatan ibu-ibu kan. Jadi mengurangi pengeluaran yang terlalu besar sehingga kegiatannya itu kelompok-kelompok itu. Terutama yang disiapkan untuk hari raya itu. Misalnya ya camilan dan sebagainya itu sudah tidak perlu lagi misalnya dari luar. datang, ya, itu. Jadi misalnya seorang ibu di suatu desa itu dia jual kue ini, sana jual kue apa, sana jual kue, saling tukar menukar belinya begitu. Ada kue yang menarik Pak untuk situ Bondo itu khususnya? Itu ya memang tradisi di situ Bondo. Kalau hari raya itu kan ada yang basah, Oh, kue basah. kemudian ada yang kering. Kering biasanya dari jagung dan sebagainya itu. Oh, Itu kue memang kering dari jagung. Kue kering. itu. Sayang ya, stafnya tidak bawa ke sini begitu. Dari Oh, tadi ada di sana ya. Takut kita mendahului buka puasa begitu ya. Itu disesuaikan juga dengan alam situ Bondo, penghasilan alam situ Bondo ya Pak ya. Jadi hasil khusus Pak, rakyat yang bisa dijadikan kue-kue itu seperti daerah si Lampung misalnya, itu pisang, di Gorontalo misalnya jagung. Kalau situ Bondo apa Pak? situ Bondo ini misalnya ada rengginang gitu. Oh, rengginang. Ya, ada apa? Ya tadi jagung, ada yang macu itu, kemudian ini yang kering. Ya. Ya. Tapi banyak ikan juga kan Pak di sana Pak? Di Iya, oke. Jadi Bagus, makanan bagus. olahan Nah ini dari sana banyak. usaha ya, usaha Betul, yang kayak gini dijadikan Mbak usaha. Asta ya kan, ada usaha kecil, ada usaha menengah ya. Tentu perlu modal. Bagaimana? Apakah disediakan ini pemerintah daerah selama modal bulan misalnya puasa? dari koperasi ada itu apa dana yang bergulir. Jadi UKM, kemudian juga pinjam ke Bank Jatim. Iya. Saya mau Lancar mengarah ke dipinjeminnya sana Pak ya, lancar ya. Begitu Pak Mul. Kredit itu. Supportnya untuk situ Bondo nih Pak. Iya, Dan Pak Mul. Iya, usaha iya. kecil menengah di sana. Baik, Prof. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Memang kita ini tradisi rakyat di Indonesia ini kan menjelang hari raya biasanya kan spendingnya ini akan bertambah. Ini katanya Prof begitu, mesti akan begitu. Ya. Itu adalah sesuatu yang rupanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya rakyat kita. Makanya kita khususnya karena kami ini di perbankan, ini kita harus tangkap. Sebenarnya kan ini juga satu peluang bagi kita perbankan. Artinya apa? Kita itu menginginkan sebenarnya bagaimana sebenarnya minat menabung masyarakat itu bisa dilakukan itu sejak awal. Manakala tidak hanya menjelang hari raya tapi jauh hari sebelum hari raya menabung. Karena dengan menabung itu sesungguhnya kan ini akan pada saat kebutuhan-kebutuhan menjelang seperti ini itu akan bisa dipergunakan dan digunakan. Dan khususnya kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita ini kan kalau orang situ Bondo ini kan sebagian banyak kerja di Surabaya. Oh, situ Bondo Surabaya. Biasanya kan di Surabaya. Itu merupakan sesuatu yang
tidak hanya di Situbondo, sebagian besar penduduk-penduduk di kabupaten kota di Jawa Timur ini kan kebanyakan juga akhirnya urbanisasinya kan lari ke daerah sini ya. ke Surabaya. Nah inilah satu kesempatan mungkin dengan menabung nantinya manakala pulang balik ke Situbondo, kita kan sekarang ini tidak lagi bawa duit gede setebel nanti kan dicopet di jalan gitu ya. Digunakanlah sekarang ini sarana yang lebih bagus. Kita kan kenal sekarang ini ada yang disebut dengan, kalau dulu kan semua ini pakai tunai gitu kan. Nah, sekarang kita bisa bawa kartu sebagai itu. Nah, makanya ATM itulah merupakan salah satu pengganti dari uang tunai itu. Itu setiap saat karena pelayanan ATM itu kan 24 jam. Ya, tidak perlu orang tidak lagi. perlu orang, diganti dengan mesin. Nah, kita Bank Jatim juga sudah tergabung di dalam jaringan ATM bersama. ATM bersama ini kan merupakan salah satu jaringan ATM yang terbesar di Indonesia karena anggota bank-bank besar dan bank-bank swasta itu tergabung di situ. Dan cukup banyak ATM yang disediakan di setiap daerah lah, hampir semua daerah itu saya pikir setiap ada logo ATM bersama, saya pikir itu bisa akan digunakan. Makanya kita juga menghimbau pada seluruh masyarakat agar menabung ini menjadi satu bagian yang jangan sampai dilupakan. Karena biasanya dengan menabung, rajin menabung, kalau kita dulu kan ingat Prof bahwa menabung ini kan pangkal kaya katanya gitu. Betul. Cuman persoalannya begini, kalau penghasilan kita itu terbatas, yang ditabung itu sesungguhnya berapa lah, nanti kita bisa tanya Pak Prof itu. Gimana kira-kira apakah sesungguhnya semua hasil pendapatan income kita tuh apakah mau dikonsumsi semua atau sisanya lah ada sedikit yang ditabung. Kalau ditabung jangan disimpan di bantal, tapi simpanlah di bank. Ini kan juga sebagian ajaan kita kepada seluruh masyarakat bahwa menabung merupakan bagian yang harus dilakukan. Memotivasi masyarakat, terutama masyarakat dengan karakter-karakter tertentu yang berbeda dari satu daerah lain, ini harus bagaimana sih Pak? Ya, kalau kita berbicara secara universal, sebenarnya kan setiap masyarakat itu kan hanya persoalannya kan kelompok etnis Jawa, misalnya ada kelompok etnis Madura, ini kan cuma hanya, saya pikir kalau soal menabungnya sih nggak jauh beda. Namanya nyimpen itu kan. Kalau nyimpen dulu kan di bawah bantal gitu kan. Ya, cuma itu saja kan. Sekarang dipindahin ke Bank Jatim gimana gitu caranya gitu ya. Kan setuju gitu. Baik. Prof. Suroso ya. Dalam ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam ya, karena memang banyak sekali bagian terbesar ya masyarakat di Situbondo dan di Jawa Timur itu Islam. Itu diajarkan juga Pak kebiasaan budaya menabung gitu. Ya, jadi dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional itu memang beda. Jadi perhitungan-perhitungan untung rugi dalam ekonomi konvensional itu hanya di dunia. Nah, kalau ekonomi Islam untung rugi itu adalah dunia dan akhirat. Jadi menurut ekonomi Islam itu harus berbelanja di jalan Allah. Siapa yang paling beruntung dunia dan akhiratnya adalah mereka di dunianya kaya tapi di akhiratnya masuk surga. Sedangkan yang golongan menengah di dunianya miskin, di akhiratnya masuk surga. Nah, orang yang paling merugi adalah orang di dunianya miskin, di akhiratnya masuk neraka. Nah, ini dalam ekonomi Islam. Tapi menjelang di hari bulan Ramadan ini dan menjelang Lebaran nanti, hari raya, ini kesempatan untuk berbelanja di jalan Allah makin banyak makin baik. Bahkan seluruh tabungannya pun dikeluarkan itu lebih banyak lebih baik. Karena menurut Islam, hartamu yang abadi itu adalah bagian rizki yang kamu berikan pada orang lain di luar zakat. Karena zakat itu belum memberi, itu hak orang lain. Jadi infak dan sedekah, kalau zakat itu udah hak itu ya. Haknya orang lain. Jadi itu kalau belum itu memberi. bulan puasa tabungannya dikeluarkan. Nah, yang lain tadi untuk sedekah dan infak atau wakaf. Nah, itu merupakan harta yang abadi. Nah, jadi tapi untuk ekonomi konvensional memang kita harus banyak menabung. Karena dengan menabung itu nanti akhirnya kita apakah itu di Bank Syariah Jatim ataukah di Bank Islam yang lain, kita menabung dulu, itu akhirnya nanti kita bisa menikmati hasil di belakang. Tapi kalau kita membeli dengan kredit dulu,
ini akan sengsara di belakang. Oh. Ya, jadi jangan dibiasakan ngutang. Ya, jadi tapi dibiasakan justru menabung. Kecuali itu untuk masyarakat rakyat kecil yang memang nggak berpendapatan, dia mau tidak mau harus ngutang. Dan itu pun nggak bisa bayar. Nah, kalau nggak bisa bayar, menurut pelaku ekonomi Islam, ngutang kan? Ya, bukan. Tagih pertama, kalau belum bisa diberi kelonggaran pertama, kedua, ketiga, kalau sudah nggak bisa ikhlaskan saja. Nah, itu pahala. Bahayanya kalau Bank Jatim begitu bahaya tuh Pak. Bahaya kalau diikhlaskan. Memang itu dalam Bank Jatim, itu kinerja Bank Jatim itu juga harus dilihat. Berapa yang banyak diikhlaskan baik dalam bentuk zakat, infak dan sedekah itu maupun hutang yang tidak kembali. Karena itu nanti Allah akan mengganti dengan sumber-sumber yang lain. Pak Mul, begitu Pak Mul. Ya. Nah, kalau yang ngomong ini ahli ekonomi Islam ya kita mesti harus belajar. Baik. Tadi Pak Mul sempat menyinggung sedikit ini berapa persen sih yang seharusnya disisihkan oleh setiap individu ditabung gitu Pak, biar nanti pada waktu mau hari raya nggak pontalan gitu kata orang Jawa. Gimana Pak Roso? Oh iya. Dua nih Pak Rosonya, Prof. Oh iya, silakan. Pak Prof Suroso maksud saya. Iya. Ada dua soalnya. Jadi tabungan ini sangat menarik. Ya. Itu konsumsi pada zaman-zaman ulama salaf yang dulu. Itu ternyata berbeda dengan sekarang. Jadi kalau dalam ekonomi mikronya Rasulullah dan Khalifah Rasyidin dan ulama-ulama salaf, itu rizki itu selain dikonsumsi itu hanya ditabung. Tapi tabungannya adalah tabungan akhirat. Ya. Nah, sedangkan konsumsi kalau di ekonomi konvensional itu ada autonomous consumption untuk keperluan sehari-hari. Ditambah induced consumption kalau rizkinya atau pendapatannya naik, kualitas dan kuantitas konsumsinya juga naik. Tapi kalau orang-orang zaman dulu itu hanya apa yang diperlukan sehari-hari, kemudian di luar itu dikeluarkan untuk orang lain. Nah, keperluan sehari-hari itu ada 3 macam autonomous consumption itu. Ada yang very limited autonomous consumption. Jadi keluarga-keluarga ini hanya untuk kalau satu hari itu aja sudah ada yang dimakan, kelebihannya diberikan orang. Itu termasuk Rasulullah, Khalifah Rasyidin, terutama Sayyidina Ali. Ini juga termasuk Gubernur Salman Al-Kawarisi ya. Al-Farisi. Ya, itu juga begitu. Dan Hakim Agung Syed bin Amir. Itu juga begitu. Hakim Agung Syed bin Amir itu merupakan asnaf yang paling miskin itu di Syria, nomor 1. Yaitu Hakim Agung. Berbeda dengan Hakim Agung kita ya. Jadi gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah puasa jangan nyindir, Pak. Ya, tidak, itu fakta itu ya. Jadi yang kedua adalah medium, limited autonomous consumption. Jadi kalau sudah ada 5 hari atau 1 minggu, yang lain dikeluarkan. Nah, kita ini termasuk unlimited autonomous consumption. PNS dan sebagainya itu belanja gulanya 1 bulan, berasnya 1 bulan. Nanti bulan Agustus ya begitu, bulan September ya begitu. Ini termasuk unlimited. Sehingga yang untuk keperluan orang lain itu hanya tersisa dari keperluan kita sendiri. Padahal sebenarnya harus didahulukan. Iya, betul. Bagaimana Pak kalau di situ Bondo Pak? Bapak ini menggerakkan tabungan langsung kepada rakyat atau melalui kelompok-kelompok yang ada di kelompok PKK atau kelompok Posdaya dan sebagainya? Di samping langsung melalui kelompok-kelompok. Jadi kelompoknya cukup banyak Pak. Misalnya di kantor keluarga bencana itu ada Pak yang disebut dengan UPPKS itu. Kemudian di Sperindak juga ada. Kemudian di lebih-lebih di Dinas Koperasi UKM itu ada. Kemudian dinas-dinas lain seperti ini Pak, di pendidikan itu kan ada keaksaraan fungsional itu. Itu juga di sana ada kelompok-kelompok itu yang mengelola dana, kemudian ada usaha-usaha itu. Usaha dari kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang digerakkan. Itu yang digerakkan. Kalau nggak salah di sini ada kepala dinas koperasi. Koperasi ada. Koperasi, boleh. Koperasi. Mbak Ambar, mikrofonnya untuk kepala dinas koperasi. Ada di sini nih.
ini tadi digerakkan Iya, oleh Pak betul. Bupati. Bawa silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang untuk masyarakat Situbondo itu yang merupakan masyarakat agamis, Pak. Di sana itu tingkat kegotong royongannya tinggi. Jadi pola hidup kekeluargaannya begitu kental karena memang mayoritas penduduknya masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu motivasi paling mudah untuk menggerakkan ekonomi keluarga melalui nabung, melalui pengembangan usaha ekonomi itu yang melalui kelompok-kelompok kecil. Hampir di semua desa, bahkan dusun, bahkan ada kelompok-kelompok RT itu hampir sebagian besar melakukan kegiatan semacam arisan. Arisan yang diselingi dengan kegiatan pengajian yang di daerah Madura itu disebut sarwah atau bahasa Maduranya sarbe gitu. Ya, itu hampir tiap hari-hari tertentu seperti malam Senin, malam Rabu, malam Kamis, bahkan malam Jumat itu selalu ada siaran-siaran di beberapa dusun RT yang mengadakan pengajian. Dan setelah pengajian, setelah melakukan semacam istighosah di kelompoknya sendiri itu, kemudian melakukan semacam arisan. Nah, di dalam arisan itu kemudian dikembangkan, dan kami juga mencoba untuk mengembangkan bagaimana kalau ekonominya itu diselingi dengan berbagai macam usaha gitu. Dan nampaknya ini lebih efektif daripada kalau kita melakukan dengan cara-cara yang umum yang formal gitu. Itu yang selama ini kami lakukan di Situbondo ya. Kalau UMKM-nya Pak? UMKM di sana juga jalan, terutama di UMSI-nya. Jadi usaha mandiri sektor informal. Jadi ada beberapa perbedaan perilaku, terutama di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Itu bahkan yang keluarga yang tadinya itu tidak melakukan usaha, itu mencoba-coba untuk melakukan usaha, seperti membuat kue, membuat semacam jahitan konveksi dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi sasaran garapan kami di Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, baik. Terima kasih Jadi banyak. ada Pak Roso ya, Pak Bupati ya, ada semacam pendekatan budaya ya dalam usaha ekonomi itu ya. Jadi kesempatan puasa ini justru untuk merangsang apakah keluarga-keluarga tertentu itu bisa bangkit dengan usaha-usaha, mulai dari kue-kue. Bisa cerita lebih panjang lagi. Sebetulnya banyak apa yang disampaikan tadi. Jadi tradisi seperti arisan. Di sana ada arisan setiap tahun menjelang hari raya. Itu arisan penyembelihan sapi gitu. Itu. Untuk hari raya. Untuk hari raya. Jadi itu persiapannya jauh sebelumnya. Iya. Jadi antar keluarga di satu kampung itu gotong royong urunan beli sapi. Supaya nanti dipotong. Jauh sebelumnya. Pak Roso, apakah ini ada dalam pola ekonomi Islam yang Bapak ajarkan di Universitas Airlangga bisa? Ada. Jadi bagi ekonomi yang hubungan antar manusia, Qabluminanas itu merupakan ekonomi Islam juga. Selama itu memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil, rakyat-rakyat yang miskin, gitu ya. Kemudian kalau tadi ada arisan menyiapkan untuk membeli sapi kemudian dipotong pada waktu hari raya, ini kelihatannya konsentrasinya pada konsumen. Jadi arisan kok beli sapi terus dipotong. Tapi itu ada backward linkage, keterkaitan ke belakang. Jadi fattening sapi itu juga akan banyak, maju ya gitu. Jadi sebaiknya memang di Indonesia termasuk Jawa Timur khususnya Situbondo itu peternakan sapi itu bisa ditingkatkan, karena terutama kalau di Madura itu anak-anak sapi jantan yang dilatih karapan tapi terus kemudian kalah, itu biasanya dibeli oleh ranger tukang gemukan sapi dari Ujung Pandang, dari Makassar. Itu ternyata sangat disukai
itu diekspor ke Timur Tengah karena dagingnya itu kenyal dan padat gitu. Itu makanya itu dia kalah gitu Pak ya? Jadi itu sapi biasa kampung. Berlomba. Jadi sapi kampung ya. Kalah, Pak. Ya. Perkara kalah atau menang itu kan lomba. Ya. Jadi nah ini kalau itu nggak usah mesti dijual ke Sulawesi Selatan, itu justru dikumpulin, dibesarkan fattening sapi, ekspor sendiri. Ekspor sendiri itu satu. Tapi juga itu harus dikaitkan dengan rumah potong hewan setempat. Karena selama ini rumah potong hewan setempat itu hanya memperoleh dari retribusi potong hewan. Mestinya ini Pak Bupati bisa juga mempunyai modal dari Perusda itu untuk fattening sapi, kemudian ini masuk ke rumah potong hewan sendiri, sehingga ada dua nilai tambah. Di samping retribusi potong itu tiap penggemukan itu satu harinya naik 1 kilo, itu paling tidak keuntungan bersihnya ada Rp7.500 per hari. Baik. Jangan lupa sapi penggemukan itu ada batasnya. Kalau satu hari naik 1 kilo, tapi lalu suatu hari sudah naiknya 0,9, 0,8, sapi itu harus dipotong. Jadi acara ini kita potong dengan lagu berikut ini. Nanti kita akan belajar lagi tentunya. Luar biasa. Ini banyak sekali masukan yang bisa kita dapat ya. Tapi harus kita potong dulu. Harus dipotong untuk dulu. Nyanyian ini. Tentunya tapi ada. Nyanyian dengan bukan sapi ini. Nah, ada Mbak Shirley yang akan persembahkan satu lagu untuk Anda semuanya. Berikut ini Kusadari dari Mbak Shirley. Kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka tinta, tempat berlindung dari segala bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka tinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Bapak yang di belakang bisa boleh bareng-bareng. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak
dari Mbak Shirley. Kusadari, saya lihat tadi semuanya terpukau. Wow. Entah karena buka puasanya belum tuntas, entah karena terpukau. Saya lihat di layar itu serius begitu. Dengerinnya serius Tapi banget. setelah kembali kepadamu, semua berbondong-bondong. Iya. Mau kembali kepada Mbak Lilis ya. Mbak Shirley. Shirley Iya, Mbak Supaya Shirley Olivia. Saya buat keliru supaya dibetulkan. Apalagi semua. benar, apalagi masih single juga Mbak Shirley. Masih single juga. Single juga. Jadi saudara para penonton, berdoalah pada bulan puasa ini. Kalau ada yang berminat pada Mbak Shirley, masih single. Masih single. Apalagi pimpinan band Semanggi, Mas Hadi. Kenapa? Itu single kalau lagi mainkan. Iya, kalau Tapi udah kalau di rumah udah anaknya ngerinya gitu. banyak, Nggak ikut benar. KB dia. Oke, kita lanjutin lagi Pak Mul. Pak Mul. Ini kan ada demand tertentu Pak Mul ya. Terhadap dana. Seperti Pak Bupati tadi, seperti Pak Mul ya. Ini luar biasa. Bagaimana Bang menanggapi ini? Baik. Tabungan pengen diambil, katanya untuk sedekah, untuk macam-macam. Bisa kurang likuiditas itu. Mungkin Prof ada dua hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita Bank Jatim ini kan seperti tadi disampaikan oleh Prof Suroso, selain kita membiayai pembiayaan dalam bentuk perbankan konvensional, kita juga ada yang namanya yang prinsip syariah. Kita punya unit usaha syariah. Artinya dua hal itu kita berikan kepada masyarakat untuk memilih mana yang kira-kira akan digunakan sebagai Jadi bentuk syariah itu juga menampung tabungan bentuk ya. syariah. Ya. Maka pada kesempatan yang baik pula ini kan bulan puasa. Artinya bulan puasa itu tidak boleh mengendorkan semangat atau spirit dari semua pelaku ekonomi, katanya Prof itu harus nggak boleh lesu terus akhirnya tidak produktif. Tetap kita harus semangat dan produktif. Artinya dunia usaha pun sama. Justru ada banyak peluang yang dilakukan menjelang ini kan sektor-sektor yang UMKM ini kan mereka yang biasanya karakteristik yang tadi kembali kepada budaya makanan, kebutuhan makanan terutama. Ini kan setiap tahun kalau kita lihat dari data hasil statistik itu kan justru konsumsi itu meningkat di saat-saat menjelang Biarpun puasa. Lah nantinya kan akan digunakan pada saat Lebaran. Kan gitulah. Itulah yang mungkin barangkali juga perlu kami sampaikan bahwa tanpa mengurangi kegiatan usaha produktifnya, mereka juga bisa harus berhubungan dengan perbankan ini tidak mengenal kalau puasa berhenti nggak ada kegiatan, tetap bisa. Karena pembiayaan ini kan juga kalau mereka membutuhkan yang kita bisa biayai. Apakah dia akan pakai prinsip syariah atau tidak, dan sekaligus kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa kita ingin sebenarnya Jawa Timur ini kan ada yang mengatakan kelompok masyarakatnya kan agamis ya kan, sebagian besar orang Islam. Sesungguhnya kita ingin bahwa perbankan unit usaha syariah kita ini tumbuh dan berkembang dengan bagus. Artinya selama ini kan selalu dilakukan ini ada harusnya tidak boleh diperbandingkan antara konsep pembiayaan syariah dengan konvensional karena ya saya setuju dengan Prof tadi kalau konteksnya adalah kita berbicara meyakini bahwa yang dipilih adalah ini ya sudah jangan di-compare gitu ya. Jangan sekali lagi di-compare. Dibanding. Kalau kita yakin bahwa kita gunakan prinsip syariah sebagiannya ya sudahlah itu yang menjadi. Tapi jangan begini, mohon maaf. Katakan kalau kita ini membutuhkan pembiayaan, kalau di konvensional kredit itu dikonversi, ya kan? Margin yang harus dibayar itu kemudian dengan tingkat bunga konvensional. Kalau misalnya, kok ini dikonversi kok ternyata kok lebih mahal, pindah ke konvensional gitu kan? Karena tingkat bunga konvensional sekarang keyakinannya nggak mantep. Lah itu mungkin hanya sekedar satu saja. Sebaliknya kalau kita nyimpan duit, ya kan, dalam bentuk apakah tabungan. Kalau di kita ini ada bentuk tabungan sama sebenarnya, hanya namanya berbeda, produknya saja. Lah
itu juga sama. Memang akan lebih menarik kalau berbicara ini, bagi hasil ini lebih relatif lebih besar kalau nyimpen, ya kan? Nah, itulah yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah kalau kita menyimpan dalam bentuk jasa perbankan syariah, kalau pinjam juga pakai syariah saja supaya equal gitu loh Pak, equal gitu sama ya. gitu ya. Sama gitu kan. Ini Pak Roso ya, Prof ya, termasuk bagian dari kuliah ekonomi Islam. Iya, alhamdulillah. Ya. Jangan dicampur-campur begitu, antara lain. Ya. Bagaimana, Prof? Jadi memang prinsipnya yang batal dan yang haram itu jangan dicampur. Itu nggak boleh dicampur, itu betul itu. Jadi kalau memang itu menggunakan Tapi yang Prof tadi tidak menyatakan bahwa sistem konvensional itu haram, itu kan enggak kan? Jadi begini, itu terserah pada yang bersangkutan, pelaku ekonomi ya, jadi pelaku ekonomi. Ya. Tapi dalam bulan Ramadan dan kemudian nanti hari raya, itu ada satu behavior perilaku yang sangat menarik, terutama yang di perbankan ataupun yang di pegadaian. Karena Prof. Haryono Suyono kami kira sangat tahu bahwa pola penduduk kita di Indonesia maupun di Jawa Timur atau Situbondo itu yang 65% itu kan orang yang tidak originally lahir di setempat, makanya itu akan mudik. Nah, mudik itu kalau dia punya Vespa, punya sepeda motor, punya mobil, itu nggak ada yang dititipin. Nah, itu dimasukkan ke gade. Nah, jadi ini ada dua manfaat. Pertama ada sangu dibawa pulang, kemudian kedua itu titipan gratis, hanya bayar tambahannya itu saja. Sehingga kalau Ramadan dan hari raya, pegadaian itu penuh sepeda motor dan mobil. Sebetulnya mereka itu nitipin gitu ya. Untungnya bisa nebus gitu Pak habis itu ya. Kalau nggak bisa bisa. nebus susah. Jadi ini anjuran Prof. Roso menarik juga. Nomor 1, kalau kira-kira dekat Lebaran, mobil-mobil ditaruh di rumah gade. Di pegadaian. Pegadaian. Nomor 2, bahwa nanti uangnya dikeluarkan banyak-banyak. Ini juga menarik buat bank ya kan. Karena dengan sendirinya likuiditas itu mabrak di mana-mana kan, usaha berkembang. Begitu ya Pak Mul ya. Bisa komentar Pak Mul. Ini ilmu ekonominya Prof. Roso ini menarik juga ini. Ya, saya pikir memang betul bahwa manakala memang seseorang itu akan membutuhkan satu pembiayaan, ya, silahkanlah. Arti berhubungan. Memang gade pun ada dua kalau nggak salah Prof ya, konvensional sama prinsip syariah, sebenarnya sama. Jadi tentunya pilihan ini memang tergantung daripada masing-masing individu. Tetapi sekali lagi jangan dicampurkan gitu ya. Artinya kalau memang meyakini sesuatu itu pilihan itu ya kemudian jangan kemudian jadi gaduh-gaduh dan sebagainya. Maksud saya begini Pak Mul, begitu uang itu melimpah dan mereka pengen pulang kampung ke Situbondo, dari Surabaya ke Situbondo. Nah ini staf Bapak yang ada di Surabaya, ada di Jakarta, tentu akan gerakan menabung lewat Bank Jatim. Sehingga nanti Pak Bupati di Situbondo, semua ATM Situbondo jangan sampai kekurangan likuiditas. Jadi orang yang dari Jakarta, dari Surabaya pergi ke Situbondo tidak bawa mobil, tidak bawa uang, tapi bawa ATM. Bank Jatim. Bagaimana Bapak? Betul. Jadi memang tepat sekali Pak Prof bahwa kegiatan-kegiatan ini kan kita punya satu cabang di Jakarta. Nah, sesungguhnya pada saat awal pendirian cabang kita di Jakarta ini semata-mata tidak hanya kita ini buka cabang, tapi ada tujuan lain yang memang kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Timur yang di Jakarta ini jumlahnya cukup banyak. Kami tahu Pak Prof. Haryono ini sebagai salah satu ketua paguyuban masyarakat Pacitan. Tetapi Pacitan dalam tanda petik ini kan meluas bisa menjadi Jawa Timur. Nah, itulah momen ini menjadi satu bagian sekaligus promosi sebenarnya bagi kita Bank Jatim. Terima kasih Pak Haryono bahwa nantinya akan ada kesempatan mengumpulkan orang-orang Jawa Timur di Jakarta. Nah, itu kan bisa sekaligus kita dengan cabang kami yang di Jakarta kita sosialisasikan sesungguhnya apa produk-produk yang bisa digunakan sebagai pengganti, katakan saja
kalau kita ini mudik jauh-jauh ke sana, untuk apa kita bawa duit tunai gitu loh. Apalagi itu tadi habis gadekan mobil, ada sepeda motor, duitnya banyak kan? Betul, duitnya meskipun satu ke situ Bondo, meskipun satu bulan kira-kira situ Bondo ATM-nya itu ada di mana-mana. Bahkan mungkin toko-toko itu menerima pembayaran dengan kartu ATM-nya Bank Jatim. Jadi memang betul Pak Prof bahwa kita Bank Jatim ini kan ingin meluaskan pelayanan kepada seluruh masyarakat pengguna nasabah kita. Kalau saat ini kita baru memang tahapnya pada penggunaan ATM, ya. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba kembangkan kembali yang sekarang ini sudah terjaring dengan ATM bersama. Kita akan sambungkan dengan kelompoknya di vendornya Rintis, ini adalah kelompok dari kelompok BCA. Insya Allah nanti hari raya ini kita bisa akan lakukan semua pemegang kartu ATM kita, ATM Bank Jatim itu bisa menggunakan juga ATM akses di ATM BCA. Lebaran ini Pak? Insya Allah begitu. Karena kita ingin masih seperti ini. Kartunya ganti lagi Pak. Oh ganti lagi. Ini nggak laku ini. Oh masih tetap laku. Sama punya saya juga masih yang kayak gini nih. Diganti kayak gimana? Masih sama. Cuma yang Bapak masih tetap laku lah. Cuma sekarang kan mungkin edisinya kalau kita terbitin lagi gambarnya sudah nggak begitu. Serinya beda serinya. Tapi kan seperti duit Pak. Gambarnya Pak Soeharto dengan gambarnya kan sama, masih tetap laku. Jadi ini laku Pak ya. Yang penting tuh isinya Pak. Yang penting isinya. Kecuali isinya. Nah, kenapa isinya? Mau saya kasih BCA PIN-nya nomor berapa? Nah, itu dia. Tukeran nama punya saya aja Pak. Dan bagaimana situ Bondo Pak? Siap Pak. Ini kartu tinggal masuk Iya. Kan? Jadi kemana-mana kalau ditanya dompetnya kosong Pak. Isinya kartu aja. Saya kira siap. Siap ya. Kita kan pemerintah kabupaten itu mitra. Oh mitra, yang punya Pak ya? Beliau kan shareholder. Shareholder. Tapi selama ini kerjasama terutama untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan lewat UMKM dengan Bank Jatim bagaimana di sana? Kalau di situ Bondo? Iya, jadi sama. Nanti programnya seperti itu. Masyarakat. Di samping kepala dinas koperasi, barangkali ada lagi orang lapangan yang ngurusi bangsa perdagangan, bangsa ekonomi apa enggak Pak? Disperindak mungkin? Disperindak. Ada silakan Mbak. Ini biar cerita, apakah di lapangan manusia-manusia kita ini siap untuk ekonomi modern supaya orang Islam itu ekonominya itu mesti ekonomi tradisional, enggak kan modern bisa Pak ya. Ada perbedaan ya, nanti Prof. yang cerita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pelaku usaha di Situ Bondo ini memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi bahwa memang yang menjadi binaan dari Dinas Perindak ini adalah pengusaha-pengusaha kecil juga, terutama industri kecil dan menengah. Seperti tadi disebutkan adalah pembuat kue-kue makanan dan pembuat kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Situ Bondo. Dan ini memang sementara ini menjadi binaan kami yang mempunyai potensi yang sebenarnya sangat besar. Hanya karena memang keterbatasan skill, sebenarnya produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin kerang di Pasir Putih ini sangat representatif dan mempunyai potensi besar untuk ekspor. Hanya mungkin karena memang permodalannya memang sangat terbatas sehingga banyak yang dikirim melalui Bali Pak. Jadi kemarin Bali menjadi semacam stasiun atau pasar antara Pak ya. Ya, jadi hasil kerajinan dari Kecamatan Kendit maupun Kecamatan Bungatan di Desa Pasir Putih itu banyak yang membuat kerajinan tangan, biasanya itu menjadi merchandise ya, buah tangan serupa serving atau gantungan kunci. Ini dikasih merek tuh Hawai Pak, Hawai. Jadi tapi jualnya di Bali. Dijual melalui Bali. Yang bikin Situ Bondo. Bisa jadi kita akan terkejut nanti kita kalau ke Hawai beli gantungan kunci ternyata buatan Situ Bondo lagi. Nah ini barangkali suatu kenyataan yang harus
kami bina secara serius karena sangat membutuhkan sentuhan permodalan yang barangkali bisa untuk mengembangkan secara pesat, Pak, pelaku-pelaku Indonesia. Itu dulu terjadi, Pak, pada waktu Pacitan itu masih sangat mendesani. Sekarang sudah modern ya, Pak ya? Sekarang Pacitan itu menghasilkan Menko Kesra, menghasilkan Wakil Ketua DPA, menghasilkan Presiden. Jadi orang dari mana? Pacitan. Padahal rumahnya Wonogiri. Dulu orang Pacitan itu ngakunya, sampean orang mana? Madiun. Orang mana? Solo. Padahal sekarang, orangnya Pacitan. Kalau gitu sekarang saya ngaku Pacitan aja, boleh, Pak. Boleh. Karena presidennya dari Pacitan. Dan alhamdulillah kemarin majelis MK memutuskan pemilihan umum sah. Jadi presidennya orang Pacitan. Oke. Betul, Pak ya. Baik, jadi orang jangan bikin malu orang Situbondo. Iya. Sanggup nggak, Pak? Bikin bangga. Kalau bisa tuh, mereknya jangan HW, Pak, tapi Situbondo gitu, komentar. Pak. Bagaimana membuat orang Situbondo tidak malu? Banyak keterampilan kita yang merki orang luar gitu. Jadi Bapak tekadnya mau bikin keterampilannya merek cukup banyak. Bidang kayu. Kalau Yun Sewu, ini Bapak ini kan rupanya senang batu gitu ya, Pak ya? Ini bikinan Situbondo. Dari Pacitan, Pak. Bukan dari Pacitan, Pak. Saya curiga tadi. Dari Pacitan, Pak. Dari Pacitan, ini dari Situbondo, Pak. Bukan dari Pacitan. Bukan, tapi bukan dari Situbondo. Bukan, Pak. Oh, bukan. Ya. Bapak kok ngeliriknya itu terus? Soalnya kerlap-kelapnya. Kalau gitu saya satunya deh, saya lirikin. Siapa tahu pulangnya dikasih tuh. Begini. Pak Bupati ini kan sangat bijaksana. Kalau sama stafnya itu, kalau tangan kanan begini kan hijau, jalan. Tapi kalau beliau itu sudah begini, stop, jangan diteruskan. Makanya yang kanan hijau, yang kiri merah. Bisa aja nih. Bapak terima kasih banyak dari Dispirendak. Iya. Matur nuwun ya, Pak, sudah berbagi sama kami. Jadi kita seling dengan lagu yang ini ya. Betul sekali, Mbak Ambar, lagunya Mbak Ambar. Baiklah, ini ada Mbak Sintia yang akan mengaturkan sebuah lagu untuk Anda semuanya, Doaku Harapanku. Dunia ini kan terasa neraka.
di Semanggi Mandiri Red. Ya, saya lihat juga ada teman-teman dari keluarga berencana, Pak ya. Sekarang namanya apa, Pak namanya sekarang? Kantor keluarga berencana. Kantor keluarga berencana. Boleh kita berencana. Undang untuk komentar apakah aseptornya sekarang ini tambah naik apa tidak? Yang mana teman kita? Oh, saya belum. Sedang kamar kecil. Sedang ke kamar mandi. Tapi saya lihat juga, Pak, ada seorang dokter puskesmas di sini. Dokter Pancantik kalau buat saya ya. Iya. Saya tadi tanya, dokter ini masih single apa tidak? Gitu. Iya, Bapak semuanya ditanyain single apa? Bukan begitu, soalnya saya mau tanya KB-nya bagaimana. begitu. Karena ini dekat-dekat Lebaran, tidak saja aseptor KB harus tetap naik, tetapi juga mereka harus bergerak di bidang ekonomi. Dok, silakan. Terima kasih. Nama saya Dr. Maya Syahria Saleh dari Balong Sari. Dalam kesempatan ini saya ingin beritahu bahwa proses kami aseptor KB-nya alhamdulillah bagus Pak, meningkat, mulai naik. Kan ada gagasan-gagasan untuk membuat kelompok-kelompok yang juga tidak saja KB tapi ekonomi, jadi pos-pos pemberdayaan keluarga. Betul. Monggo silahkan cerita. Setiap kelurahan kami mempunyai bidan kelurahan, jadi yang bertanggung jawab terhadap kelurahan siaga. Kemudian kami mencoba untuk membuat posdaya Pak, baru merintis karena salah satu fungsi puskesmas adalah pemberdayaan masyarakat, di mana kami punya posyandu balita, posyandu lansia, kemudian punya paguyuban paliatif, di mana posyandu ini harus berdiri, tapi kalau harus menunggu terus dari pemerintah tentunya sulit untuk berkembang. Jadi dengan adanya posdaya, pos pemberdayaan keluarga ini insya Allah bisa mandiri dan lebih aktif, sehingga harapan kami bahwa masyarakat sehat itu bisa terwujud. Dibayari oleh masyarakat sendiri, tidak usah harus gratis kan? Sudah mulai terasa manfaat dari posdayanya belum Ibu? Baru merintis kita, jadi mulai terasa semangatnya gregetnya sudah mulai kerasa ya. Nah itu rintisannya Prof. Haryono nih. Pak Mul, jadi kita ini makanya saya selingkan ke sini karena Pak Bupati telah mengundang kami untuk nanti setelah Lebaran datang ke Situbondo. Kita mau membangun pos-pos pemberdayaan keluarga sehingga ekonomi kerakyatan, ekonomi Islam dan sebagainya tidak sekedar setiap Idul Fitri, tapi seterusnya berkembang. Begitu Pak ya. Monggo Pak komentarnya Pak. Sangat setuju sekali. Jadi kebutuhannya bukan sesaat. Betul. Tetapi terus rutinitas atau berlangsung sampai. Jadi tetap sehat, tetap KB, tetapi juga ekonominya gencar. Ini memerlukan kerjasama dari Bank Jatim, Pak. Oh iya. Bagaimana Bank Jatim siap untuk menjadikan ekonomi kerakyatan di Situbondo ini gegap gempita begitu? Ya, jadi memang salah satu tugas dan pekerjaan kita Bank ini kan prinsipnya kan kita ini kan menerima dari kelompok orang yang surplus funding unit, kita berikan kepada kelompok yang deficit spending ya. Tepat sekali manakala memang kalau kita kelebihan duit Pak, sesungguhnya juga kurang bagus juga kan. Mestinya fungsi intermediasi itu harus jalan. Kalau kita bisa ya kita dari ini kan hanya Pak, dari sini ke sini juga gitu loh dari Pak. tempat Pak Haryono ke Mbak Asta. Iya, dari Pak Mul ke Mbak Asta juga Pak. Ya, nah gitu. Betul. Jadi itulah barangkali nanti setelah Lebaran ini kita juga harus mungkin kesempatan Pak Haryono ke sana, sekaligus kita juga harus ada sesuatu yang mesti kita jual paling tidak. Nah, program-program pembiayaan ini kan banyak sebenarnya Pak. Betul. Kita tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Koperasi Dinas Perdagangan ya, persoalan kebutuhan modal di satu sisi, tapi ciri khas dari para pengusaha ekonomi mikro ini yang paling bawah itu kan grassroots ini, kelompok itu kan manakala dia berhubungan dengan lembaga keuangan yang resmi formal, dia akan terkendala dengan berbagai masalah gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara skala yang kecil, proyeknya usahanya itu sebenarnya visible, tetapi kalau ketemu dengan perbankan formal, dia itu tidak bankable. Nah itulah, ini harus kita coba pecahkan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun lagi membuat lembaga penjamin kredit daerah, Pak. Oh, sudah mulai? Sudah, perdanya sebentar lagi sudah dilakukan dan mungkin
ini adalah satu solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan yang saat ini. Kita semakin kenapa? Dengan modal yang disyaratkan sebesar 500 juta rupiah, ini bisa giring rasionya kalau itu untuk kegiatan-kegiatan yang yang konsumtif itu bisa pengalinya itu bisa 100 kali, tetapi kalau yang produktif itu 25 kali. Artinya apa? LPKD ini satu jalan yang terbagus untuk mengatasi problem kolateral sebenarnya. Agunan. Nah, sekarang kan Bapak sudah rintis dengan program Dida Mandiri, Bapak bayar premi asuransi, kan begitu. Nah, sekarang tapi kan semakin banyak lembaga semacam itu kan ini merupakan bagus Pak, gitu ya. Jadi kalau yang rancangan Pemda ini berapa persen Pak agunan yang dijaminkan? Jadi kita begini, terus terang saja mungkin kalau kita lihat, ini kan kreditnya kecil Pak, mikro kecil-kecil. Betul. 5 juta, 10 juta. Tetapi kalau yang selama ini dia berhubungan dengan money lender itu kan itu tidak menjadi persoalan. Kenapa mereka selalu terjerat dengan money lender? Karena mereka butuh cepat dan tidak bertele-tele, nggak ada banyak syarat. Betul. Setiap sampai 1 jam cair. Tapi memang bunganya jadi 5%. Itulah nantinya kita pikirkan sesungguhnya adalah kalau misalnya begitu, kan bahkan ada mereka 100% kan nggak ada kolateral kan Pak. Betul. Nah, yang itu yang harus kita pikirkan. Kalau memang mereka komposisinya masih 30% ada jaminan kemendaan, 7% cover risikonya dengan asuransi, itu biasanya business as usual begitu. Itu nggak terlalu susah. Tapi mereka masih punya kemampuan meskipun asetnya nilainya masih dalam batas 30%. Tetapi yang sama sekali, lah itulah yang kita akan coba pikirkan. Visible akan diatur oleh Pak Gubernur ini. Itu. Visible tapi tidak bankable. Karena memang Pak, terus terang saja terkendala kita dengan program Dagulir kemarin, ini kan sebenarnya kita lagi cari bentuk satu konsep yang lebih mendidik lah, paling tidak pada masyarakat ini, agar tidak seolah-olah dana yang bergulir itu seolah bukan hibah atau bukan pemberian, tapi itu harusnya memang digunakan untuk kegiatan yang produktif dan itu mesti dikembaliin. Mesti dibalikin. Nah, kalau kita bicara masalah dana bergulir yang disisihkan dari sebagian APBD, kita sekarang tidak lagi bisa gunakan itu diserahkan aja begitu kepada dinas instansi. Sejak ada ketentuan PP-nya itu kita harus BLU Pak, ada Badan Layanan Umum. Artinya itulah nantinya harus bertanggung jawab agar persoalan-persoalan yang ekses negatifnya bisa terminimalisir. Nah, LPKD ini diharapkan memang nantinya merupakan solusi. Tidak satu-satunya tapi antara lain untuk bisa mengatasi mengurangi. Lancar, Semakin ini nanti persoalan begini yang bisa kita sampaikan, teman-teman lembaga perbankan ini kan kalau masuk yang level seperti itu, mereka kan selalu bertanya, sebenarnya saya diyakini nggak risiko yang tinggi ini saya bisa ada backupnya kan begitu, ya kan? Lah itulah nanti LPKD juga akan kita kenalkan kepada seluruh perbankan yang sistem perbankan yang ada. Diharapkan mereka akan kalau ada yang menjamin kan akan bersama-sama melakukan. Bank Jatim sendiri tidak bisa. Kita tahu bahwa angka UMKM kita di Jawa Timur itu sekian juta Pak. Tapi berapa persen sesungguhnya yang masih bisa dilayani ini kan kecil sekali. Betul. Makanya harus ada satu konsep yang jelas untuk memberikan satu solusi yang tepat. Rubutan antar bank. Nah, makanya mari kita bersama-sama membiayai ini, tapi mereka juga ada perasaan tenang gitu loh perbankan. Jangan sampai nanti ada risiko. Memang membiayai begitu kan ada risiko toh Pak. Betul. Ya, ini kan orang mengatakan bahwa ini sebenarnya bagus, tetapi bagaimana bank teknis? Kita ada undang-undang yang mengatur bahwa pemberian kredit tidak boleh tanpa jaminan. Nah itu menjadi satu kendala. Undang-undang amanahnya kan Pak. Ya. Kita kan harus patuh dan mengikuti itu. Nah ini solusinya lah. Nanti kira-kira itu sebagai salah satu jualan nanti Pak. Insya Allah kalau setelah Lebaran selesai. Ya. Baik. Pak Roso, kita ke floor dulu Pak. Ada pertanyaan? Biar dilanjutin. Ini secara teoritis bagaimana Pak? Ini kan kendala agunan, kepercayaan undang-undang. Bagaimana solusinya secara ilmiah? Jadi begini, ini ada yang namanya intuitive policies dalam ekonomi Islam itu.
Tapi selain kualitatif, institutional policies, qualitative policies, quantitative policies, ada intuitive policies. Ini yang nggak pernah dikerjakan. Jadi Islam itu mengajarkan kebersamaan dalam kehidupan itu. Percayaan. Ya, dan trust ya. Bukan free fight competition. Bersaing saling mematikan itu dilarang. Ya, jadi begini. Misalkan tapi kuliahnya kan kuliah konflik, Pak, bukan kuliah kebersamaan. Nah, itu yang keliru itu. Ya. Jadi katanya supaya very kompetitif katanya. Misalkan begini, untuk yang memproduksi itu ternyata ada 3 faktor produksi. Yang disebut natural of production function. Faktor produksi yang diciptakan oleh Allah. Ini manfaatnya luar biasa. Ini jarang diperhatikan. Yang kedua adalah artificial of production function, faktor produksi yang diciptakan manusia. Tapi untuk membentuk produksi dan jasa ini hasilnya ditentukan oleh takdir Allah, tergantung syariah dan perilaku manusianya. Nah, misalkan Pak Bupati Situbondo, untuk lebih cepat berkembang di Pemda Situbondo, itu justru kuncinya di perusahaan daerahnya. Jadi tangkaplah ikan di laut sebanyak mungkin, karena kita nggak memberi makan ikan itu di laut, yang membesarkan itu Allah secara natural. Caranya pergi ke Korea Selatan, BOT, Build, Operate and Transfer, kapal-kapal penangkap ikan tuna. Itu tiap 24 jam menghasilkan devisa dolar. Itu dijual di forum perairan internasional secara resmi. Kemudian petani Indonesia termasuk Situbondo selama ini mengandalkan pada hukum supply and demand. Karena masyarakat Indonesia itu makan nasi, maka menanam padi. Ini keliru ini. Di surat An-Naba ayat 6 sampai dengan 16, itu aku hamparkan bumi, aku ciptakan awan untuk menurunkan air, menumbuhkan benih menjadi kebun-kebun yang lebat. Jadi kalau benihnya benih jagung 1 ditanam 3,5 bulan, itu akan berubah menjadi 2.000 benih jagung karena 4 bongkol yang itu. Tapi kalau itu gabah ditanam 3,5 bulan hanya jadi 200. Jadi bandingannya 200 sama 2000, 1 banding 10. Tapi karena harga jagung itu setengahnya harga beras, maka menanam jagung itu keuntungannya masih 5 kali lipat bila dibandingkan dengan nanam padi. Justru ini yang dikerjakan koboi Amerika yang nggak baca Al-Quran, nanam jagung, manfaatnya banyak. Juga di Gorontalo nanam jagung dulu, baru beli beras. Nah, ini hal-hal begini itu perlu perubahan-perubahan ini. Justru orang Madura yang dulu makan jagung, karena dia anggap itu tradisional, disuruh makan nasi beras yang harganya lebih mahal. Nah, ini satu kekeliruan behavior itu. Nah, sehingga bank nanti juga bisa berkembang untuk itu BOT di bidang perkapalan dan sebagainya, fattening sapi dan sebagainya, itu insya Allah itu akan lebih luas. Jadi pemudanya berkembang, masyarakat kecilnya nelayannya berkembang, peternaknya berkembang, petaninya berkembang, sehingga infrastrukturnya juga berkembang juga. Baiklah. Ini kuliah gratis ini ya. Sekarang boleh mahasiswanya bertanya. Tidak ada mahasiswa nih Pak. Jadi ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, dari floor? Dari sini, dari sebelah sini, Pak. Monggo, Pak, silakan. Monggo, Bapak. Ada yang bertanya, monggo. Menyampaikan sesuatu, monggo. Silakan, monggo. Silakan. Ada 2, sebelah sana. Ada sana dan sini. Boleh singkat aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Situbondo, Pak Profesor. Bahwa di Situbondo ini terkait dengan Dinas Pertanian, kegiatan di bidang pertanian khususnya masalah padi dan jagung ini cukup bagus ya. Untuk padi kita punya luasan sekitar 33.000 hektar per tahun. Untuk jagung. Kemudian jagungnya 40.000, Pak. Ya, hektar setiap tahun. Jagungnya juga tinggi. Jagungnya banyak tuh, Pak. Bahkan beberapa yang lalu Bapak Wakil Bupati ini mendapatkan penghargaan dari Bapak SBY di Boyolali, Pak, terkait dengan peningkatan produksi padi di atas 5% itu, Pak. Artinya bukan tidak mungkin ke depan pendapatan petani yang makin meningkat ini perlu adanya upaya-upaya yang mendidik untuk melakukan saving, Pak. Betul. Fakta di lapangan banyak petani-petani ini yang berminat untuk melakukan saving atau simpanan itu, Pak.
sementara kemampuan petani kan masih terbatas. Yang saya tanyakan ke depan, kira-kira kiat-kiat apa dari Bank Jatim ini untuk lebih mendekatkan Pak, dengan petani kita yang ada di Situbondo sebanyak 17 kecamatan. Karena sementara Bank Jatim yang ada di sana ini baru ada di 3 wilayah kayaknya Pak. Artinya apa? Artinya ya contohnya seperti sekarang aja mendekati hari Lebaran di mana keuntungan petani baik dari jagung maupun padi yang sekitar antara 6 juta sampai 10 juta per hektar kan sudah mulai panen Pak. Nah tentunya ini daripada disimpan di bawah bantal kan lebih baik di saving gitu Pak. Betul. Sehingga kemudian sebagian nanti bisa digunakan untuk kegiatan Lebaran dan tidak habis semuanya gitu Pak. Baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum dijawab, Bapak. Silakan, Pak. Namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zainul Hadi dari Departemen Agama Pak Zainul. Situbondo. Pertanyaan saya langsung saya tujukan kepada Profesor Suroso. Kaitannya dengan gadai, di mana di masyarakat Situbondo itu sudah mentradisi bahwa gadai itu dengan jaminan. Kalau kita tahu sama-sama antara yang menggadai dan yang menggadai kan harus sama-sama ikhlas istilahnya. Itu merupakan suatu benda titipan. Akan tetapi begitu dia orangnya tidak bisa melunasi barang titipan ini, terus terang saja dengan cara paksa ini harus ludes ini. Kalau nilai barangnya itu lebih dari hutangnya, dari uangnya yang ambil, ini alangkah baiknya kan sisanya harus ini secara Islam. Sekarang kenyataannya seperti itu. Bagaimana pandangan Islam? Terus yang kedua kaitannya dengan transaksi ada yang Islami, ada yang ghairul Islami katanya tadi itu. Hemat saya, selama itu ada bermuatan manfaat, semuanya itu Islami, Pak. Yang tidak Islami, terus terang saja di situ yang ada masalah penipuan dan penipuan. Bagaimana kaitannya dengan sekarang transaksi yang Islami ala modern yang menurut Bapak ketahui dari kitab-kitab yang ada bisa ditransformasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Kalau yang pertama dulu Pak, ya sebelum Pak Mul panjang lebar, silakan. Boleh singkat aja Pak karena waktu kita sudah mepet ya Pak. Hampir. Baik, singkat saja untuk yang di pertanian Kabupaten Situbondo. Kita Bank Jatim memang saat ini di Situbondo mungkin hanya ada 1 cabang dan beberapa kantor kas. Ya, ada kantor kas. Tetapi tanpa mengurangi keinginan menabung yang tadi itu sangat tinggi, kita akan mencoba barangkali di daerah mana sesungguhnya kantor-kantor kas yang nanti perlu dibuka. Nah, nanti bisa disampaikan, bisa melalui kantor cabang kita, mungkin melalui dengan Pak Bupati. Kita terbuka, sebenarnya kalau di situ merupakan potensi yang ada, kita akan buka lah kantor-kantor kas untuk bisa melayani dan mendekatkan pelayanan itu. Kita sadar bahwa ke depan ini bagaimana sebenarnya bank itu bisa mendekatkan dengan pelayanan. Saya sangat setuju sekali. Apalagi ini mau nyimpen duit Pak. Kalau kelompok-kelompok nanti pos-pos pemberdayaan itu berhasil dibentuk oleh Pak Bupati, siap Pak ya. Oh bisa. Jadi kantor kas mobil. Misalnya, kas mobil ya, payment point. Senin pagi di desa A, Senin siang desa B. Bisa. Jadi semacam pos. Iya betul. Pos bisa siapa ya? Payment point bisa keliling lah Pak. Keliling ya, karena asal diinformasi saja tempat di mana. Gitu. Deputi bidang pemasaran ada juga di sini kan ya Pak ya. Oh iya, Pak Samsul ini direktur yang membidangi marketing. Makanya direktur marketing siap kira-kira ya. Selalu siap Pak. Ya kita potong rambutnya itu. Baik, Prof Suroso singkat dari Prof Suroso. Tadi Dinas Pertanian saya sarankan saja, tolong dilihat pohon kelapa di Situbondo. Itu 40% dimakan banggung. Itu nggak ada tindakan sama sekali, baik di seluruh Indonesia, Jawa Timur, termasuk Situbondo. Padahal itu menyangkut ekonomi kerakyatan direct, ekonomi keluarga. Itu pencegahan sementara, tolong itu sabun sunlight itu dipotong-potong, tambah air disemprotkan di janurnya itu. Sementara, yang lain silahkan kerjakan lebih lanjut.
Bagi batang-batang yang sudah habis daunnya itu kan nggak berproduksi, itu bisa dipotong, diopen, diberikan glasur, itu bisa dipakai bahan bangunan tahan 1 abad. Oke. Ya, itu betul itu ya. Baik. Itu asal kadar airnya di bawah 1%. Oke. Nah, kemudian pertanyaan dari Depak, betul, itu ada transaksi yang di Islam itu bisa transaksi ganda, tapi halal. Saya contohkan, saya bertransaksi dengan Syariah Mandiri, boleh juga nanti dengan Bank Jatim, sama-sama menguntungkan. Uangnya 1, tapi transaksinya 5 kali. Pertama, seandainya saya punya ini sudah saya praktekkan, saya punya uang 200 juta, saya tabung di Syariah Mandiri, berarti 1 transaksi, tabungannya naik. Kemudian saya back to back, saya pinjam yang 190 juta, berarti ada pengeluaran dana untuk pembiayaan. 2 transaksi. 190 juta tahun 2003 saya belikan Innova. 3 transaksi. Ya. Innova disewa Syariah Mandiri. Oke, transaksi keempat. Iya. Hasil sewanya saya tempatkan di Syariah Mandiri lagi. 5. Wah. Dan semua itu adanya itu halal. Nah, kemudian untuk penyitaan ini memang Syariah, nanti Bank Syariah di Bank Jatim harus mengembangkan satu perbankan yang saya develop dari ini. Ada satu kejadian pada waktu Nabi Daud dan putranya Sulaiman yang masih 11 tahun, waktu menjelang asar kedatangan tamu. Wahai baginda, mohon keadilan. Apa? Tamunya itu adalah peternak, pengembala, sekaligus peternak, pengembala, dan juga tukang kebun. Ini domba dan untanya ini masuk ke kebun saya dan menghabiskan kebun sehingga saya nggak bisa jualan sayur maupun buah-buahan. Oke. Seluruh domba dan ternak ini yang masuk kebun diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi. Tapi putranya Sulaiman yang belum nabi, masih 11 tahun, wahai ayahanda, itu kurang arif dan keliru. Nah, Pak. Kemudian, wahai ananda, bagaimana sebaiknya? Tolong ternak-ternak yang masuk itu dipinjamkan pada pemilik kebun. Susunya boleh dijual, boleh diminum, bulu dombanya bisa dijual, dan yang pemilik ternak itu membantu menormalisasikan kebun. Nah, itu setelah normal kembalikanlah ternak itu. Berarti kalau BDR Syariah itu semacam itu ya, prinsipnya. Ada jaminan sawah, jangan disita. Tapi sawah itu disuruh nggarap lagi, nanti bagi hasilnya ini untuk ngangsur, selesai kembalikan lagi. Terima kasih banyak, Bro. Kesimpulan Pak Bupati. Sedikit dari Bapak. Kabupaten Situbondo ingin meningkatkan kesejahteraan, kemudian ya tentunya lewat ekonomi kerakyatan. Jadi ini yang kita galakkan nanti terus berkembang sehingga juga hubungannya dengan bank. Jadi kalau ini menghasilkan banyak, rakyat tentu menabung di bank juga banyak. Terima kasih. Jadi Mbak Asa, kita tutup bahwa bulan puasa kegiatan ekonomi tidak boleh berhenti. Hanya untuk persiapan Lebaran. Tapi justru setelah Lebaran kita songsong Lebaran berikutnya dengan ekonomi yang lebih gegap gempita. Silakan menutup acara. Terima kasih Prof. Suroso, terima kasih Pak Mul, Pak Suroso, terima kasih. Saya harus menutup acara. Kita sudah belajar banyak tadi dari Kabupaten Situbondo dan juga sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan para pakar yang sudah ada di sini. Yang jelas di bulan Ramadan ini waktunya Anda memperbanyak ibadah dan waktunya Anda juga memperbanyak berbagi semangat dengan sesama agar kita bisa meraih masa depan yang jauh lebih baik. Saya Asta Dewanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali.